Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan New Marineford, di mana para marinir terbaik sedang berkumpul di sana atas panggilan dari Akainu. Sebagian dari para marinir itu adalah orang-orang yang namanya memang sudah kita kenal sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya merupakan karakter yang baru kita kenal. Di sana juga ada 3 admiral. Ryokugi bilang kepada Fujitora, dia penasaran apa alasan Akainu mengumpulkan mereka semua sekaligus. Selain itu, dia juga sangat senang melihat Fujitora bisa masuk ke markas besar lagi. Karena setelah kejadian di kerajaan Dressrosa tempo hari, Akainu sempat marah pada Fujitora dan melarangnya masuk ke markas besar. Sehingga Admiral Fujitora itu kemarin-kemarin hanya bisa datang ke Marijoi saja. Walaupun Ryokugi dan Fujitora sering berbeda pendapat dan bertengkar satu sama lain, tapi di balik itu mereka tetap teman seperjuangan. Fujitora pun bilang, alasan mengapa Akainu mengumpulkan hampir semua marinir terbaik tentu karena suatu misi yang besar. Sepertinya ada berbagai hal penting yang harus mereka lakukan saat ini. Sementara para marinir berbincang, Akainu muncul di sana sehingga fokus semua orang langsung tertuju kepada fleet admiral tersebut. Akainu pun bilang dia mengumpulkan mereka semua untuk mengadakan rapat penting terkait dengan pergerakan besar-besaran angkatan laut. Rapat pun dimulai dan berlangsung dengan relatif singkat karena Akainu adalah tipe orang yang suka langsung to the point saja. Dalam rapat itu ada 3 hal utama yang dibahas oleh Akainu. Pertama, angkatan laut akan mengirim pasukan ke Elbaf untuk melakukan beberapa hal besar seperti membantu kesatria suci yang diketahui telah berada di sana, meringkus kelompok bajak laut Jerami yang juga ada di sana, dan juga mencari Jaguar Diesel yang menurut kabar yang beredar telah membangun sebuah perpustakaan berisi buku-buku yang terlarang. Kedua, Angkatan Laut juga akan mengambil langkah serius terkait kelompok organisasi Cross Guild, sebab ulah mereka dalam memberi bounty untuk para marinir telah mengakibatkan semakin banyak korban yang berjatuhan. Selain itu, hal tersebut pun membuat marinir kesulitan untuk bertugas, karena mereka harus selalu waspada sebab baik penjahat maupun warga biasa bisa menyerang mereka secara tiba-tiba. Ketiga, Angkatan Laut juga akan menambah personil untuk membantu pemerintah dunia dalam pertempuran melawan pasukan revolusi. Sementara itu, para Vice Admiral akan dibagi untuk berada di bawah komando 3 Admiral itu. Akainu juga mengizinkan mereka untuk membawa Serapim yang saat ini sedang dipindahkan dari Pulau Egghead ke New Marineford. Ini adalah langkah besar dari Angkatan Laut. Akainu ingin semua orang melakukan tugasnya dengan baik. Dia juga berkata, apabila keadaan memang betul-betul mendesak, maka nanti dia sendiri juga akan langsung turun tangan, tanpa peduli dengan posisinya saat ini sebagai Fleet Admiral. Hal itu menandakan bahwa pergerakan ini memang sangat penting dan tidak boleh sampai gagal. Angkatan Laut harus bisa membuktikan kepada para musuh kekuatan mereka yang sebenarnya. Berpindah ke Pulau Elbaf, diperlihatkan situasi kelanjutan pada pembahasan sebelumnya. Luffy dan Loki yang sedang berdebat di sana didatangi oleh pasukan dari pihak kerajaan. Pasukan itu ingin kembali merantai Loki, namun Loki mulai melawan mereka dengan palu Ragnir karena Loki tidak mau dirantai lagi di dunia bawah. Luffy pun bilang dia merasakan ada aura jahat yang muncul di Kastil Aurus, sehingga mereka lebih baik fokus dulu pada masalah yang datang dari luar itu. Jangan dulu bertengkar dalam situasi seperti ini. Komandan dari pasukan raksasa itu pun menatap sinis kepada Luffy. Dia tidak mau diperintah oleh seorang manusia seperti Luffy. Dia pun mencoba untuk menyerang Luffy yang diketahui berkomplot dengan Loki. Namun Luffy langsung menggunakan Hoshoku Hakinya untuk menundukkan para pasukan raksasa itu. Mereka semua terkejut, bahkan Loki juga terkejut. Mereka bilang bahwa Hoshoku Haki Luffy ini mengingatkan mereka kepada Shanks, yang mana itu berarti Hoshoku Haki Luffy ini sudah mendekati level yang sama dengan Shanks. Mereka berkata bahwa ini bukan lagi level Haki Raja, melainkan Haki level dewa. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Hachinosu. Di sana beberapa agen CP0 datang untuk menemui Kurohige karena sebelumnya Kurohige memang telah mengirim pesan kepada pihak pemerintah dunia bahwa dia ingin mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu yang sangat penting dan sesuatu itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Walau pemerintah dunia bermusuhan dengan para bajak laut terutama Yonkou, tapi mereka tetap terbuka untuk melakukan bisnis tertentu apabila bisa memberikan mereka keuntungan besar. Sebagai contoh, pemerintah dunia pernah terlibat dalam bisnis dengan Kaido dan Orochi
Orochi ketika mereka berdua masih menguasai negeri Wano Kuni. Pernah diperlihatkan juga bahwa dulu agen CP0 bernegosiasi dengan Orochi. Jadi kali ini pihak pemerintah dunia juga tertarik untuk tahu apa sebenarnya yang ingin Kurohige bicarakan, sehingga mereka mengutus agen CP0. Namun Kurohige tidak puas dengan hal ini. Dia mau bertemu langsung dengan Gorosei atau paling tidak dengan Kesatria Suci, sebab menurut Kurohige dia akan membahas sesuatu yang benar-benar penting. CP0 pun bilang diskusi dan negosiasi dengan kriminalis adalah tugas mereka, sehingga Kurohige harus menyampaikan apa yang ingin dia tawarkan kepada para agen CP0 saja. Lagi pula tidak mungkin Gorosei mau datang ke Pulau Hachinosu, dan tidak mungkin juga Kurohige diizinkan masuk ke Marijois. Jadi bertemu dengan CP0 adalah pilihan terbaik. Namun Kurohige tidak menyerah pada niatnya untuk bertemu langsung dengan Gorosei atau setidaknya dengan Kesatria Suci. Dia bilang ada sesuatu yang akan dia sampaikan yang akan membuat Gorosei dan Kesatria Suci tertarik untuk bertemu dengannya langsung. Memang masih belum diketahui apa sebenarnya yang ingin dibahas oleh Sang Yonko itu dengan pemerintah dunia, tapi itu pasti suatu hal yang besar dan Kurohige pun memiliki rencana tersendiri di balik hal tersebut. Melihat Kurohige yang bersikeras ingin bertemu dengan Gorosei dan Kesatria Suci terlihat sangat mencurigakan. Sepertinya Kurohige berniat mencuri kekuatan dari mereka. Kurohige tahu bahwa para Gorosei dan Kesatria Suci memiliki kekuatan buah iblis yang luar biasa. Bahkan mereka memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Kurohige rupanya tertarik untuk mencuri kekuatan mereka itu. Termasuk kemampuan regenerasi pun sepertinya ingin Kurohige ambil. Jika Kurohige mendapatkan kekuatan regenerasi seperti para Gorosei, maka dia akan menjadi sosok yang semakin mengerikan. Sementara itu, cerita berpindah ke Marijois, memperlihatkan ruangan otoritas tempat di mana para Gorosei sedang berada saat ini. Di sana mereka sedang membicarakan tentang Kurohige. Mars berkata, orang itu pasti memiliki sesuatu yang penting sampai dia begitu percaya diri untuk bertemu dengan elit pemerintah dunia. Jupiter pun bilang saat ini dia pasti tidak puas dengan kedatangan agen CP0, sebab dari awal permintaannya memang ingin menemui Gorosei atau Kesatria Suci. Nusjiro berkata, kalau memang terbukti Kurohige memiliki sesuatu yang sangat menarik dan menguntungkan bagi mereka, maka mereka bisa mengirim wakil komandan Kesatria Suci bertemu dengan Kurohige. Wakil komandan Kesatria Suci ini adalah Kesatria Suci yang satu tingkat di bawah Shamrock. Mengingat Shamrock lah komandan Kesatria Suci saat ini. Pertemuan itu tidak boleh dilakukan di Pulau Hachinosu dan tidak boleh juga dilakukan di Marijois, melainkan pertemuan itu harus dilakukan di tempat netral dan sangat rahasia. Jika ternyata Kurohige benar-benar ingin bernegosiasi tentang sesuatu, maka keputusan Gorosei mengirim wakil komandan Kesatria Suci adalah pilihan yang tepat. Namun jika ternyata Kurohige memiliki niat untuk mencari kekuatan, maka keputusan Gorosei mengirim wakil komandan Kesatria Suci adalah pilihan yang salah, karena kekuatan buah iblis dari Kesatria Suci itu akan jatuh ke tangan Kurohige. Kemudian Gorosei mulai membahas tentang Garp yang diketahui ditahan di markas Kurohige. Mereka yakin bahwa Akainu tidak akan mengambil tindakan apa-apa terkait dengan Garp, apalagi karena sekarang Angkatan Laut sedang sangat sibuk. Namun tidak menutup kemungkinan para veteran yang merupakan teman-teman Garp akan turun tangan. Dugaan dari Gorosei itu memang benar karena sekarang ini Sengoku dan Suru sedang berkumpul bersama dengan veteran Angkatan Laut. Selain itu di sana pun ada para anggota SWORD. Bukan hanya Koby dan kawan-kawan saja, melainkan banyak pula karakter dari anggota SWORD yang baru kita kenal. Sengoku pun bilang kepada mereka semua, mari susun rencana matang terlebih dahulu sebelum memulai pergerakan menolong Garp. Selain itu, di Marijois, Gorosei juga bilang bahwa belum lama ini, Kong juga sempat meminta izin kepada mereka untuk pergi menyelamatkan Garp di Pulau Hachinosu. Namun Gorosei belum memberikan jawaban, karena posisi Kong saat ini adalah kepala staf pemerintah dunia, yang mana berarti saat ini posisi Kong sangat penting untuk mengatasi semua hal yang ada di Marijois. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan suatu pulau di wilayah Warland. Warland adalah wilayah perairan tempat Pulau Elbaf berada. Namun bukan hanya ada Pulau Elbaf saja di sana, melainkan ada pula pulau-pulau lain. Nah, di salah satu pulau itu ada sebuah kapal yang berlabuh di sana. Rupanya kapal tersebut adalah milik Rayleigh. Dia akan datang ke Elbaf karena dipanggil oleh Skop Pergaban. Saat ini, Rayleigh sudah sampai di suatu pulau yang dekat dengan Elbaf. Tinggal sedikit lagi, dia sampai ke Pulau Elbaf. Saat turun dari kapal, Rayleigh pun singgah dulu di bar di pelabuhan pulau itu. Ketika masuk ke dalam bar, rupanya di sana ada beberapa raksasa dan juga manusia. Rupanya manusia yang ada di bar itu adalah para mantan kru bajak laut Roger juga yang datang atas panggilan dari Gaban. Dua di antara mereka adalah Sigul dan Sunbel. Mereka bilang kepada Rayleigh mereka merasakan ada kekacauan yang terjadi di Pulau Elbaf. Meski mereka saat ini masih berada di pulau lain, tapi aura buruk yang sedang terjadi di Elbaf terasa sampai pulau ini. Rayleigh pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Dia berkata itu artinya mereka tak boleh terlalu lama bersantai di bar pulau ini.
Mereka pun masih ingat bahwa di Elbaf ada 3 wilayah, yaitu dunia bawah, dunia matahari, dan juga dunia surga. Berhubung pada masa lalu bajak laut Roger pernah mendatangi Elbaf, mereka juga sudah tahu bagaimana cara mereka naik dari dunia bawah ke dunia matahari tanpa didampingi oleh para raksasa. Para kru Roger tampak sangat antusias. Selain karena mereka bernostalgia bisa berkumpul bersama lagi dan akan mendatangi Elbaf, beberapa dari mereka pun tidak sabar untuk bertemu dengan Luffy secara langsung. Sebab sebagai orang-orang yang tahu soal kebenaran dunia, mereka juga tahu betapa pentingnya eksistensi dari Luffy sekarang ini. Sitabi Jiraiya itu adalah Joy Boy yang baru, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika pada era sekarang. Dia akan menjadi tokoh penting dalam perang besar yang akan segera terjadi. Masalahnya, Luffy belum mengetahui tentang identitas asli dari kekuatan dan tentang perang besarnya pada perang akhir nanti. Maka para mantan kru bajak laut Roger sebagai orang-orang yang paham betul tentang itu bertugas untuk menuntun Luffy. Ketika mereka sudah pergi, diperlihatkan seorang raksasa dari bar tadi menuju ke tempat di mana sebuah denden mushi berada. Dia menghubungi seorang bangsawan di dunia surga Elbaf. Rupanya dia adalah anak buah dari sosok bangsawan itu. Dia melaporkan bahwa ada tamu-tamu tak diundang yang akan datang ke Pulau Elbaf. Dari pembicaraan yang dia dengar, mereka adalah mantan kru bajak laut Roger sama seperti Gaban. Walau kedatangan mereka adalah atas panggilan dari Gaban, tapi mereka memang tidak dipanggil oleh para raksasa, sehingga dia bilang mereka tetaplah termasuk tamu yang tak diundang. Sang bangsawan yang mendapat kabar itu pun merasa cukup kesal. Dia bilang orang-orang itu bisa saja mengganggu rencananya nanti. Belum jelas rencana apa yang dia maksud, tapi sepertinya ada beberapa bangsawan yang berkonspirasi untuk melakukan sesuatu di Pulau Elbaf. Mungkin untuk menduduki tahta kosong yang telah ditinggal oleh Raja Harald selama beberapa tahun ini. Konspirasi dari para bangsawan itu tentu akan menimbulkan masalah baru, masalah internal dari para raksasa Elbaf. Di negeri para raksasa itu akan ada semakin banyak konflik yang sangat rumit. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.